Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, dimanapun Anda semua berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta yang dalam keadaan sakit semoga lekas sembuh, dan yang punya hajat semoga lekas terkabulkan, insya Allah. Amin. 2 tahun sudah polemik nasab tidak kunjung selesai. Lalu bagaimana sebenarnya jalan penyelesaian masalah nasab Ba'alawi ini yang dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin bahwa nasab Ba'alawi terputus selama 550 tahun karena tidak ada kitab, dokumen, maupun manuskrip yang sezaman. Polemik nasab Ba'alawi ini ibarat bola liar ya di tengah masyarakat yang bergulir. Kejadian yang baru-baru ini persekusi ya terjadi. Ada seorang kiai ataupun gus yang dipersekusi dan dibatalkan ceramahnya oleh para muhibin. Dan yang terakhir yaitu terjadi ya insiden di Karawang, yang dimana dalam bentrok tersebut beberapa orang Banser mengalami luka-luka. Sungguh disayangkan ya kejadian yang seperti ini yang seharusnya tak usah terjadi. Menurut kami ada jalan penyelesaiannya, yaitu di mana ada 3 lembaga yang harus turun tangan dalam masalah menangani nasab Ba'alawi ini. Yaitu yang pertama adalah MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua yaitu PBNU, dan yang ketiga yaitu BRIN atau Badan Riset Nasional. Seharusnya MUI ya mengambil sikap untuk menyelesaikan masalah nasab Ba'alawi ini karena sudah sangat banyak menimbulkan fitnah ya di masyarakat. Dan seharusnya PBNU juga mengadakan Batsul Masail ya, diundang Kiai Imad dengan Robito Alawiyah di tempat yang netral, misalkan di kampus atau dimanapun ya, agar bisa terjadi debat di situ, saling adu argumen dan data yang ada. Dari situ kan nanti kita dapat menilai ya mana yang lebih mendekati kebenaran, Kiai Haji Imaduddin ataupun Ba'alawi. Terus yang ketiga yaitu BRIN ya, Badan Riset Nasional. Seharusnya badan BRIN ini mengambil DNA dari para habib, yaitu yang semua keturunan Ba'alawi ya, untuk dites DNA. Yang dikatakan selama ini adalah mempunyai haplogrup G, yaitu Yahudi Ashkenazi. Dan MUI ya kemarin juga sudah bersuara, tetapi terkait dengan adanya makam palsu ya yang dipalsukan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Dan MUI juga mengesahkan bahwa pemalsuan makam itu memang ada, yaitu fakta, berarti ya bukan sekedar isu atau fitnah, memang benar-benar dipalsukan. Dan yang sempat viral yaitu pemalsuan makam KRT Sumodiningrat yang diklaim Habib Lutfi sebagai Habib Toha bin Yahya, dan makam yang di Semarang yaitu makam Syekh Jumatil Kubro
yang dimana itu bukan sebuah makam tapi dulunya adalah sebuah petilasan. Jadi beda ya antara petilasan dengan makam. Kalau petilasan itu merujuk pada suatu tempat yang menandakan bahwa dulu ada seorang ulama yaitu Syekh Jumadil Kubro yang berceramah atau menetap di Semarang. Jadi tidak dimakamkan di Semarang, melainkan itu adalah sebuah tempat untuk mengenang jasa beliau ya, dulu yang ceramah di Semarang. Kalau makam kan di dalamnya ada jasadnya, jadi beda antara petilasan dan makam. Tetapi petilasan itu lama-kelamaan dijadikan sebuah makam. Itu kan sebuah kesalahan ya, kesalahan yang besar menurut kami itu. Beberapa hari yang lalu juga ini ya, pihak Robito Alawiyah mengundang Kiai Haji Imaduddin Usman untuk berdiskusi, tetapi secara tertutup ya, bukan secara terbuka. Seharusnya pihak Robito Alawiyah berani untuk mengadakan debat terbuka, secara terbuka bukan secara tertutup ya, agar umat bisa menilai mana yang lebih mendekati kebenaran tentang masalah nasab Alawi ini. Ya kami setuju ya apa yang dikatakan oleh Gus Fuad Pleret dan yang lainnya, misalkan Gus Fakih Hadiningrat ya, bahwa debat itu harus dilaksanakan secara terbuka. Kalau secara tertutup, mending Kiai Haji Imaduddin tidak usah datang saja. Dan seharusnya para Habib Ba'alawi ini ya mencontoh sikap Gus Fuad Pleret, yaitu dengan berani melakukan tes DNA dan mempublikasikan hasilnya ke khalayak umum. Sebagaimana Gus Fuad Pleret dulu ini ya, sampai tes DNA sampai 3 kali. Yang pertama sampelnya gagal, yang kedua gagal juga, tapi menurut pihak pengiriman yaitu DSL ya, dengan FedEx, bahwa paket itu sudah diterima di Amerika. Ini kan sebuah anomali atau ketidaknormalan ya. Dan yang alhamdulillah yang ketiga ini diterima dan hasilnya sudah keluar. Gus Fuad Pleret merupakan sudah itu ya, terverifikasi ya melalui hasil tes DNA yang keluar itu, yaitu beliau merupakan cicit dari Sunan Ampel. Dan ini sudah diverifikasi oleh Dr. Sugeng Sugiharto ya, dalam video yang beliau upload. Dulu Bahar bin Smith juga mengatakan bahwa dia akan tes DNA, menjadi orang pertama yang akan tes DNA. Namun kenyataannya sampai sekarang tidak juga melakukan tes DNA. Dan Habib Rizik juga mengatakan kalau untuk menentukan orang tersebut cucu Nabi atau bukan itu dengan melakukan tes DNA. Tapi kenyataannya malah dia tidak juga melakukan tes DNA, malah menantunya juga Habib Hanif yaitu mengharamkan tes DNA. Ini kan maknanya apa? Maknanya kalau mereka tidak konsisten ya dengan kata-kata mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka adalah pembohong. Buat saudaraku sekalian, apabila ada sarannya mengenai masalah Habib
Mbak Alawi ini bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Silakan komentar di kolom komentar. Dan kami juga akan membacakan ini ya, komentar dari para subscriber ya. Yang pertama dari Nur Hafiz Kerinci. Mbak Alawi lebih sakti dari Tuhan. 1. Bisa memadamkan api neraka. Yang kedua, menjamin masuk surga meskipun penjudi dan pemabuk. 3. Tidak perlu sholat, puasa, zakat, naik haji karena keturunan Rasulullah. Ya, apa yang dikatakan saudara Nur Hafiz Kerinci ini memang ada ya videonya ya, jadi bukan fitnah. Masalah bisa memadamkan api neraka ini diucapkan oleh Habib Muhdor kalau tidak salah ya. Ya, Habib Muhdor. Dalam ceramah Habib Muhdor mengatakan kalau Imam Faqih Muqaddam ya bisa memadamkan api neraka. Dan itu memang keluar dari ucapan beliau, jadi bukan fitnah. Terus yang menjamin masuk surga meskipun penjudi dan pemabuk ini diungkapkan oleh Habib Hani Assegaf. Ya, kami juga melihat videonya sendiri, jadi bukan fitnah juga. Terus yang kedua ada ini ya, dari Kanacil 142. Sangat setuju stop mengundang Habib dalam acara Maulid Isra Mi'raj Haul, karena Habib bikin acara tidak mau juga mengundang Kiai pribumi untuk jadi penceramah. Dalam hal agama Kiai NU lebih mumpuni. Iya, benar apa yang dikatakan oleh Kanaci ini ya. Karena kebanyakan Habib maunya mereka itu cuma diundang ya, tapi tidak mengundang Kiai ya dalam acara-acaranya. Terus yang ketiga dari Rosyana 955. Sebenarnya sumber kekuatan para habaib palsu itu adalah muhibinnya. Walaupun muhibinnya orang bisa miskin, pendidikan rendah, dianggap sepele, diremehkan, kadang dihina, diperbudak. Tapi tanpa muhibinnya, habaib itu hancur. Mereka nggak punya kekuatan apa-apa, nggak punya kekuasaan apa-apa. Semua kehebatan, kepenguasaan, kejumawaan mereka adalah karena didukung oleh banyak muhibinnya. Hanya sayangnya sulit sekali menyadarkan muhibinnya karena mereka sudah terdoktrin bertahun-tahun, sudah seperti dicuci otaknya. Jadi walaupun mereka dihina, disepelekan, diremehkan, diperbudak oleh habaib palsu itu, mereka tidak bisa melepaskan pemujaan mereka terhadap habaib palsu tersebut. Itu dari Rosyana 955 ya. Hal ini pernah dibahas secara mendetail oleh Kiai Haji Nur Ihya, yaitu dengan mengatakan kalau para muhibin Habib ini seperti sudah itu ya, tergendam atau terhipnotis, sehingga sudah di luar akal sehat. Apapun yang habaib katakan seolah-olah menurut mereka itu adalah benar, padahal jelas-jelas banyak doktrin-doktrin para habaib yang sesat ya, dan menyesatkan.
Ya, semoga saja negara kita, kesatuan Republik Indonesia selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kejadian baru-baru ini ya, terjadi itu demo, kami juga prihatin ya. Tapi kami juga tidak punya kapasitas ya untuk menanggapi itu, karena kami juga bukan politisi ya. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Kami terima segala kritik dan sarannya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian, karena kelebihan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.